Berselang 3 hari setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan anggota DPR kompak menolak kedudukan Polri ditempatkan di bawah kementerian, Presiden Prabowo bertemu dan berdiskusi dengan para tokoh kritis pada Jumat 30 Januari 2026. Satu di antaranya adalah Ketua KPK 2011-2015 Abraham Samad. Dalam forum tersebut disebut ada kesepakatan soal reformasi Polri, penggantian Kapolri, dan Polri di bawah kementerian. Lalu bagaimana juga kabar terkini soal reformasi Polri? Akhirnya forum itu kelihatannya sepakat semua ya, sepakat teman-teman yang diundang bahwa reformasi kepolisian itu harus terus berjalan. Dan reformasi kepolisian itu baru nyata ketika ada pergantian pucuk pimpinan Kapolri. Itu berkembang dalam diskusi itu sehingga Pak Susno, teman-teman semua menyatakan bahwa kalau tidak ada pergantian di pucuk pimpinan Polri, maka boleh dikatakan reformasi kepolisian itu berjalan setengah-setengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo juga di dalam diskusi itu menyampaikan bahwa tidak ada yang mustahil kalau suatu ketika pemerintah mengambil kesimpulan bahwa Polri itu di bawah sebuah kementerian. Itu yang disampaikan eksplisit oleh Pak Prabowo bahwa tidak ada yang mustahil, dia bilang, kalau suatu ketika pemerintah menganggap bahwa ternyata kepolisian itu lebih tepat di bawah sebuah kementerian, maka itu akan dilakukan. Kabar terkini terkait reformasi Polri yaitu pada rapat paripurna DPR di Jakarta pada Selasa 27 Januari 2026, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman melaporkan hasil pembahasan percepatan reformasi Polri yang dilakukan Komisi 3 DPR. Ada 8 poin kesimpulan hasil pembahasan percepatan reformasi Polri. Salah satu dari 8 poin itu ialah Komisi 3 DPR menegaskan bahwa penugasan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 dan sudah sesuai dengan Pasal 30 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto Minggu 1 Februari 2026 berpandangan, jika revisi Undang-Undang Polri mengakomodasi penempatan personel di jabatan sipil yang dilakukan tanpa batas ketat dan jelas, hal itu secara substantif mengembalikan dwi fungsi ABRI secara pelan-pelan. Artinya, reformasi Polri sebagai amanat reformasi 1998 juga dinilai telah gagal. Bambang mempertanyakan urgensi dan alasan dibalik penempatan polisi di jabatan sipil, yakni apakah karena kebutuhan dan permintaan pemerintah ataukah karena pemerintah membutuhkan peran dan fungsi kepolisian. Jika yang dibutuhkan adalah peran dan fungsinya, hal ini dianggap sebagai pergeseran paradigma yang berbahaya.